Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana Ramadan dengan NIM 2022-73001, kelas B, angkatan 2022. Selanjutnya di sini saya mau menjelaskan apa itu evaluasi investasi. Jadi evaluasi investasi adalah proses analisis dan penilaian terhadap proyek atau aset untuk menentukan potensi, pengembalian dan keuntungan dari investasi tersebut. Hal ini melibatkan penggunaan metode dan teknik finansial untuk membandingkan biaya investasi dengan manfaat atau hasil yang diharapkan. Nah, jadi di sini ada 5 metode evaluasi investasi. Yang pertama-tama, net present value, yang kedua annual equivalent, yang ketiga internal rate of return, dan keempat benefit cost ratio. Selanjutnya yang kita bahas pertama adalah net present value, yang dimana merupakan selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu. Dalam penganggaraan modal dan perencanaan investasi, NPV digunakan untuk menentukan probabilitas dan suatu investasi atau proyek yang diusulkan. Setelah itu kita membahas rumus yang digunakan untuk menghitung net present value NPV. Jadi NPV sama dengan min CO tambah sigma buka kurung CI bagi buka kurung 1 tambah R tutup kurung I tutup kurung, di mana CO sama dengan biaya awal investasi, CI sama dengan arus kas pada tahun I, R sama dengan tingkat diskonto. Kita masuk di bagian contoh soal. Diketahui suatu rencana investasi senilai 400 juta, umur investasi 10 tahun dengan nilai sisa 100 juta. Benefit tahun pertama sampai ketiga 80 juta per tahun. Kemudian naik rata-rata 20% per tahun. Di samping itu, biaya operasional rata-rata dikeluarkan 25 juta rupiah per tahun. Evaluasilah rencana tersebut dengan metode NPV pada suku bunga 10% per tahun. Penyelesaiannya adalah NPV di mana CF sama dengan cash flow investasi, FPB sama dengan faktor bunga present. Jawaban selanjutnya, NPV sama dengan AB buka kurung P per A, 10,2 tutup kurung, tambah AB buka kurung P per F, 1,2 tutup kurung, tambah S buka kurung P per V, I, N, tutup kurung, min AC buka kurung P per A, I, N, tutup kurung. Selanjutnya NPV sama dengan 80 buka kurung 1736 tutup kurung tambah 80 buka kurung P per V, 10,10 tutup kurung kurang 400 kurang 25 buka kurung P per A, 10,10 buka kurung. Jawaban selanjutnya, MPV sama dengan 80 buka kurung 1736 tambah 80 buka kurung 0,8264 tutup kurung tambah 100 buka kurung 0,3855 buka kurung tutup kurung kurang 400 kurang 25 buka kurung 6,144 tutup kurung. Jawaban selanjutnya adalah NPV sama dengan 80 buka kurung 1736 buka kurung tambah 80 buka kurung 10,0586 tutup kurung buka kurung 0,8264 tutup kurung tambah 100 buka kurung 0,3855 tutup kurung kurang 400 kurang 25 buka kurung 6,144. Jadi jawaban yang saya dapatkan adalah NPV sama dengan 288,82 juta. Jadi karena NPV investasi pada suku bunga 10% per tahun sama dengan 288,82 juta, maka rencana investasi direkomendasikan layak feasible secara ekonomis. Selanjutnya kita masuk di metode annual equivalent atau AE yang merupakan kebalikan dari metode NPV. Jika pada metode NPV seluruh aliran cash ditarik pada posisi present. Sebaliknya pada metode AE ini aliran cash justru didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi baik cash in maupun cash out. Selanjutnya kita masuk di contoh soal adalah suatu rencana investasi sebesar 2 juta rupiah. Membutuhkan biaya operasional dan perawatan tahun pertama 50 juta rupiah. Selanjutnya naik gradien 10 juta rupiah per tahun sampai tahun ke-8. Setelah itu stabil, tahun ke-6 diperkirakan akan ada kegiatan perawatan berat overhaul sebesar 150 juta rupiah. Benefit baru dimulai tahun kedua, yaitu 300 juta rupiah dan naik gradit 50 juta rupiah sampai tahun ke-7. Dan setelah itu menurun 25 juta rupiah per tahun. Evaluasilah kelayakan rencana tersebut dengan metode annual equivalent jika bunga berlaku 10% per tahun. Penyelesaian AE sama dengan CC buka kurung FBA, di mana CF sama dengan cash flow investasi. FBA sama dengan faktor bunga manual, AE sama dengan FAB buka kurung P per A, 1,11 tutup kurung tambah G, buka kurung P per G, 1,11 tutup kurung buka kurung P per FL, 1 tutup kurung buka kurung A per P I, N tutup kurung buka kurung G tambah G2 tutup kurung buka kurung P bagi G 1,6 tutup kurung buka kurung P per F, 1,6 tutup kurung buka kurung A per P, I, N tutup kurung tambah S buka kurung A per V per 1, N tutup kurung buka kurung A per P, 1,
N tutup kurung tambah C tambah G buka kurung A per G, N tutup kurung buka kurung G per G, 1,5 tutup kurung buka kurung P per F 1,7 tutup kurung buka kurung A per P I, N tutup kurung tambah OH buka kurung P per F 1,6 tutup kurung buka kurung A per P, I, N tutup kurung. Jadi selanjutnya kita jumlahkan AE semuanya dan hasilnya dapatnya 13,893 juta. Di mana karena nilai AE sama dengan 13,893 juta, 0, maka rencana investasi pada asumsi suku bunga 10% layak secara ekonomis. Dengan demikian rencana direkomendasikan untuk ditetapkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode internal rate of return. Jadi apa itu internal rate of return? Jadi IRR adalah metrik yang digunakan untuk memperkirakan persentase tingkat pengembalian investasi, terutama bagi perusahaan dan organisasi untuk menentukan profitabilitas dan peluang investasi. Yang di bawah ini yang dimana rumus IRR secara konseptual 0 sama dengan sigma buka kurung C1 per buka kurung tambah 1 tambah 1 RR tutup kurung kurang CO. Jadi CO adalah investasi awal atau arus kas keluar, T sama dengan periode waktu. Di sini juga mereka menjelaskan fungsi IRR dalam keputusan investasi, yaitu jika IRR tingkat diskonto cost of capital proyek layak dilaksanakan, dan jika IRR cost of capital proyek tidak layak, dan jika cost of capital proyek impas buka kurung break even tutup kurung. Selanjutnya kita masuk di bagian contoh soal. Sebuah perusahaan mengusulkan nilai investasi sebesar 150 juta dengan asumsi akan menghasilkan arus kas sebesar 30 juta. Selama 5 tahun, perusahaan mengasumsikan IRR sebagai 15% dengan nilai NPVI sebagai 720.000 dengan diskonto sebesar 10% dan NPV2 sebesar 8 juta dengan diskonto sebesar 12%. Penyelesaian. Ditanya apakah IRR tersebut sesuai dan usaha layak mendapatkan investasi? Jawabannya adalah IRR sama dengan I1 tambah buka kurung NPV1 bagi NPV1 tambah NPV2 buka kurung kali buka kurung I2 kurang I1 tutup kurung. Sama dengan 10% tambah 720.000 bagi 720.000 tambah 8 juta kali 12% kurang 10%. Sama dengan 10% tambah 0,08% kali 2% sama dengan 10% tambah 0,16% sama dengan 10,16%. Jika hasil perhitungan IRR sebesar 10,16%, lebih kecil dari asumsi IRR dari perusahaan terbesar 15%, artinya usaha tersebut tidak layak mendapatkan investasi. Nah, yang terakhir, benefit cost ratio. Jadi apa itu benefit cost ratio? Jadi cost ratio adalah suatu metode yang digunakan dalam analisis proyek atau investasi untuk menilai keuntungan relatif terhadap biaya yang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut. BCR adalah rasio antara manfaat yang diharapkan dari suatu proyek dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan proyek tersebut. Jadi ada kriteria keputusan di bawah ini yang dijelaskan. BCR kurang dari 1 sama dengan investasi menguntungkan atau layak variable. Kedua, BCR kurang 1 dari investasi tidak menguntungkan atau tidak layak unfeasible. Selanjutnya kita masuk di bagian soal yang dipertanyakan. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga 35 juta. Dengan peralatan baru itu bisa dilakukan penghematan sebesar 500 juta per tahun selama 5 tahun. Pada akhir tahun ke-5 peralatan itu memiliki nilai jual sebesar 40 juta. Apabila tingkat pengembalian 9% per tahun, apakah pembelian peralatan baru tersebut menguntungkan? Jadi penyelesaian di bawah ini adalah dengan menggunakan pendekatan present worth, maka semua biaya dan benefit ditarik ke present adalah B per C sama dengan 500.000 buka kurung P per A 9%, 5 tambah 40 juta buka kurung P per V, 9% 5 buka kurung tutup kurung P 35 juta. Selanjutnya BC sama dengan 500 buka kurung 3,88966 tambah 40 juta buka kurung 0,64993 tutup kurung buka kurung per 35 juta. Selanjutnya B per C sama dengan 0,79. Kesimpulan, karena kurang dari 1 maka investasi pembelian peralatan baru tidak layak untuk dimenguntungkan. Terima kasih.